Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita kembali lagi mengadakan ibadah online bersama-sama jemaat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan untuk beribadah kepadamu. Biar Engkau menjamah setiap hati kami, biar Engkau melihat setiap kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Biar juga kami memiliki hati dan yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan pelayan-Mu pada pagi hari ini. Pemain musik Tuhan, WL, singers Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan. Kita angkat pujian Tuhanku Maha Besar. Puji Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan. Waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita angkat pujian Kuberi Kemuliaan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan untuk setiap kita pribadi. Ku
pujiannya. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu.
Iya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu, kami bersyukur karena kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami pada kesempatan ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami, karena kami juga mau masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan makan dan minum bersama dengan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan rangkaian pemberitaan firman-Mu ini beserta dengan perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua jemaat Tuhan dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, senantiasa merasakan dan boleh menikmati berkat-berkat dari Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebelum saya menguraikan firman Tuhan, saya mau sampaikan bahwa dalam ibadah ini sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus secara online. Kami memohon kepada jemaat yang mengikuti acara ini bisa mempersiapkan diri, menyediakan roti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan perjamuan kudus. Saya mau bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-54. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya bacakan ini, Tuhan Yesus tidak berbicara kepada murid-muridnya tentang perjamuan kudus. Tetapi firman Tuhan yang ditulis oleh Yohanes sebagai penulis kitab suci ini lalu mengutip apa yang dikatakan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Firman Tuhan ini sesungguhnya berbicara kepada kita hubungan antara kita sebagai pribadi, orang yang percaya kepada Tuhan, lalu dikaitkan dengan persekutuan yang erat di dalam pribadi Yesus Kristus. Persekutuan yang erat itu adalah persekutuan yang digambarkan makan dagingku, kata Tuhan Yesus, dan minum darahku. Jadi firman Tuhan ini sebenarnya berkaitan, berhubungan dengan perjamuan kudus. Satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, karena sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, makan dan minum dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Bagaimana cara yang benar ketika kita mengikuti perjamuan kudus? Cara yang benar ketika kita mengikuti perjamuan kudus adalah ketika kita makan dan minum roti dan minum anggur, maka kita harus makan dan minum dengan iman. Memang untuk menerima dengan iman
tentang roti dan anggur sesuatu yang sulit. Beberapa tokoh teologi antara lain Martin Luther, lalu John Calvin, dan beberapa teologi yang lain, tokoh-tokoh teologi yang lain pada masa reformasi memperbincangkan, memperdebatkan tentang makan dan minum. Bagaimana orang Kristen makan dan minum dengan iman. Padahal yang dilihat sesungguhnya adalah roti yang dimakan itu adalah betul-betul roti. Selanjutnya anggur yang dimakan itu adalah betul-betul anggur. Bagaimana makan dan minum roti dan anggur ini digambarkan dengan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, sebagaimana digambarkan di Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makan dan minum dalam perjamuan bersama dengan Tuhan harus kita barengi dengan satu sikap iman, yaitu iman kepada Yesus digambarkan dengan satu gambaran persekutuan yang erat. Makan dagingku lalu minum darahku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menafsirkan ayat firman Tuhan ini secara harafiah, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang rancu, tidak ada kebenarannya. Tetapi ini adalah sebuah bentuk gambaran makan dan minum dagingku dan darahku, ini harus kita imani. Ya. Jadi memang kita melihat roti dan anggur. Lalu kalau kita terjebak dalam tradisi ibadah gereja, ketika kita makan roti dan minum anggur tanpa disertai dengan iman kepada Yesus yang telah membuka persekutuan, sehingga kita boleh bersekutu, berdoa, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Bahkan ketika kita memiliki pergumulan, kita boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah bentuk gambaran hubungan yang erat antara Yesus sebagai Tuhan dan kita sebagai umatnya. Lalu dikatakan di sana, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi cara yang benar ketika kita mengikuti perjamuan kudus, walaupun kita melihat roti yang kita makan itu adalah betul-betul roti, lalu anggur yang kita minum itu adalah betul-betul anggur, tetapi kita harus melihat bahwa di dalamnya ada makna persekutuan yang erat antara Allah dengan umatnya. Kita melihat bagaimana peristiwa perjamuan kudus itu digambarkan dalam perjamuan kudus, terutama di dalam kitab Keluaran. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, lalu tiba harinya Tuhan akan membawa bangsa Israel itu keluar pada waktu malam, maka Tuhan berfirman melalui Musa supaya bangsa Israel menyembelih domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, lalu dagingnya dimakan dengan sayur yang pahit, lalu darahnya dioleskan pada ambang pintu rumah mereka masing-masing. Dan kita melihat di sana bagaimana bangsa Israel itu akhirnya diselamatkan. Seisi rumah itu, baik anak laki-laki, anak perempuan mereka, kambing, domba, lembu, sapi mereka yang sulung,
dilepaskan dari bahaya maut. Jadi ini adalah sebuah penggambaran Paskah. Selanjutnya diikuti dengan perjamuan kudus dalam perjanjian lama. Di kitab Mazmur dikatakan bahwa Mazmur pasal 105 ayat 37, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini menjadi bukti bahwa Paskah yang di dalamnya ada gambaran tentang perjamuan kudus membawa dampak bagi kehidupan mereka. Dampak itu adalah keselamatan bagi keluarga mereka. Dampak itu adalah keselamatan bagi binatang-binatang piaraan mereka, kambing, domba, dan sebagainya. Diselamatkan dari tulah yang ke-10, yaitu tulah kematian anak sulung. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sana seperti apa yang dikatakan dalam pemazmur, bukan hanya ketika mereka makan dan minum daging Paskah tersebut membawa keselamatan, tetapi membawa berkat bagi mereka. Perhatikan apa yang diungkapkan oleh pemazmur, bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tidak dibiarkan keluar dengan tangan hampa. Mereka membawa perak, membawa emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah pada kesempatan ini sebelum kita makan roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini, kita memandang dengan iman bahwa ini adalah satu perintah Tuhan. Makan dan minum dalam perjamuan kudus yang benar harus disertai dengan iman. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Kristus. Selanjutnya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 28, karena iman mereka mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, makan dan minum dalam perjamuan kudus yang benar harus disertai dengan iman. Yang kedua, makan dan minum dalam perjamuan kudus harus dengan cara yang layak. Sebenarnya fokus firman Tuhan pada hari ini adalah terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Di ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, di sana kita diajak bagaimana kita makan dan minum dalam perjamuan kudus itu dengan iman. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai dengan 28, makan dan minum dalam perjamuan harus dengan cara yang layak. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi cara yang kedua adalah makan dan minum dalam perjamuan dengan cara yang layak. Konteks firman Tuhan ini adalah mengisahkan bagaimana jemaat di Korintus ditegur oleh Paulus. Perjamuan kudus yang menjadi tradisi gereja mula-mula adalah
dalam perkumpulan jemaat Tuhan biasanya mereka makan-makan dulu. Ya, jadi ada perjamuan kasih, ada makan. Nah, lalu setelah itu mereka baru makan dalam perjamuan kudus. Satu kesalahan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus adalah ketika mereka makan dalam kelompok mereka makan ya sesuai dengan kelompok-kelompok mereka. Sehingga yang kaya itu kumpul dengan orang-orang yang kaya membawa makanan. Lalu yang miskin juga biasanya minder kalau kumpul dengan orang-orang kaya. Sehingga yang miskin itu pulang masih dalam keadaan lapar. Nah, inilah yang ditegur oleh Paulus. Jadi rupanya ini menjadi satu kesalahan. Dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Lalu sebelumnya ada semacam kebiasaan mereka bawa anggur banyak, lalu mereka minum anggur sampai mabuk. Nah, ini adalah cara yang tidak layak ketika makan dan minum dalam perjamuan kudus. Nah, cara yang layak di sini adalah berbicara tentang bagaimana perjamuan kudus ini dipandang sebagai satu cara mengingat pengorbanan kasih dari Tuhan. Sebagaimana ditegaskan di dalam ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara yang tidak layak inilah yang dibenci oleh Tuhan dan akhirnya mendatangkan hukuman bagi mereka. Tidak sedikit di antara mereka yang sakit, bahkan tidak sedikit dikatakan di sana mereka yang meninggal karena mereka makan dan minum dalam perjamuan dengan cara yang tidak layak. Nah, yang ketiga, cara mengikuti perjamuan kudus yang benar, kita harus menguji diri kita sendiri. Di dalam ayat yang ke-31, menguji di sini di dalamnya introspeksi diri, menyadari ketika kita menjalani kehidupan ini banyak kesalahan, banyak dosa, banyak pelanggaran. Kita melanggar perintah Allah, kita melanggar firman-Nya. Jadi ada kesempatan kita introspeksi diri, menyadari diri, menguji diri, lalu memohon ampun kepada Tuhan. Baru setelah itu makan dan minum dalam perjamuan kudus. Makan dan minum dalam perjamuan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah saatnya kita introspeksi diri. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus secara online ini, Bapak Ibu yang ada di rumah beserta dengan keluarga, atau mungkin ada saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah ini yang ada di kos barangkali, karena ada sebagian mahasiswa. Jadi mari kita menyiapkan diri kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, supaya kita bisa mengikuti dengan cara yang layak. Perjamuan kudus itu tidak mendatangkan malapetaka, tidak mendatangkan penghukuman bagi kita, tetapi mendatangkan berkat. Saya mohon untuk kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengikuti perjamuan kudus ini untuk menerima roti dan anggur dalam perjamuan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Dan kiranya firman-Mu ini Tuhan membawa kami, kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, makan dan minum bersama dengan Tuhan. Kiranya kami bisa mengikuti perjamuan kudus ini Bapa dengan cara yang layak. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami mempersiapkan hati kami, hidup kami saat ini untuk kami mengikuti perjamuan kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, makan dan minum bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan, mari kita mengangkat yang pertama roti kita terlebih dahulu, sambil kita menguji diri kita supaya kita layak dan berkenan makan dan minum dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Kita saat teduh sejenak sambil kita menaikkan lagu pujian, bukan dengan barang yang fana. Sambil merenungkan pujian ini, mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Kita memuji pribadi kita masing-masing. Sambil merenungkan pujian ini, kita berdoa kepada Tuhan. Sekiranya ada pelanggaran, dosa-dosa yang telah kita perbuat, mari kita akui di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan mengingat tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini bersama-sama. Selanjutnya marilah kita mengangkat cawan yang berisi anggur. Sebagaimana dan apa yang dijelaskan dalam kitab suci 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya untuk mati di salib. Pada malam itu Ia mengambil cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan mengingat darah Yesus, darah yang telah menyucikan kita, darah yang sudah dipakai sebagai sarana untuk pengampunan dosa kita, mari kita minum bersama-sama anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita masih mengambil waktu untuk bersatu duduk. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Yesus. Melalui kematian-Mu di salib, Engkau telah memberikan jalan bagi kami. Jalan supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami boleh makan dan minum dalam perjamuan kudus ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang melakukan perjamuan ini di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang telah mengikuti perjamuan ini, kiranya perjamuan ini Tuhan jadikan sebagai sarana untuk membukakan berkat dari Tuhan. Berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka melalui perjamuan kudus ini. Imannya dikuatkan, kasih dan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus semakin diteguhkan. Engkau memberkati Tuhan semua jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah ini. Berkati mereka dalam segala hal, berkati usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah angkat segala sakit penyakit mereka. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami yang masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami, kiranya belas kasihan dari Tuhan turun atas kami, turun atas bangsa kami, sehingga pandemi ini Tuhan akan segera berakhir. Kami bisa bertemu dengan jemaat-jemaat-Mu dalam ibadah tatap muka seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, pemerintah bangsa negara kami dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Demikian juga Tuhan buat aparat keamanan, seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai kepada RT RW, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Akhirnya jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
kita telah beribadah bersama, dan kiranya ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam segala hal. Tuhan melimpahkan kasih dan setia-Nya kepadamu, dan kiranya apa yang akan kau perbuat dalam pekerjaanmu, dalam usahamu selama sepekan ini, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji, dimuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa aku. Engkau Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Ibadah kita selesai, kita mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut akan saya sampaikan warta jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Jemaat juga dapat memberikan secara langsung melalui pengurus gereja. Karena kasus COVID yang terus meningkat, jemaat dihimbau untuk tetap mematuhi 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat dan penuh semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.